Bapak Ibu, materi pertama tadi adalah materi pembuka, materi tambahan. Nah, dan ini sekarang yang tidak kalah penting Bapak Ibu, materi utama kita terkait arkas dan markas. Mungkin izin saya sapa dulu, Pak Yayan, apakah terdengar suara saya Pak? Mohon cek sound. Terdengar baik Pak. Baik, jelas Pak ya, baik suara Pak Yayan pun bagus dari sini. Baik, Bapak Ibu, Pak Yayan adalah tim Arkas Markas dari Setjen Paudik Dasmen. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, ini bisa di lower hand dulu ya. Nanti mungkin untuk pertanyaannya Bapak Ibu bisa tulis di chat. Nanti insya Allah kita akan kumpulkan dan kita akan jawab, nanti dikirimkan, digabung melalui link paparannya. Nanti di dalam link paparan itu ada jawaban dari chat Bapak Ibu dan juga materi. Oke, mungkin tanpa membuang waktu, karena izin Pak Yayan, kita pukul 12.30 direncanakan akan ada breakout room, mungkin sekitar 1 jam dan tanya jawab. Bisa mungkin Pak Yayan ya? Baik, bisa Pak. Baik, kalau gitu kami persilakan Pak Yayan untuk memulai materi terkait markas dan markas. Baik, terima kasih Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Bapak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sudah jelas Pak. Sudah jelas ya? Baik, baik. Baik, Ibu Bapak, saya izin share screen terkait dengan materi arkas markasnya. Apakah sudah tampil di layar Ibu Bapak? Ya, sudah tampil Pak. Oke. Oke. Saya hide dulu ya. Oke. Baik Ibu Bapak, semuanya, hari ini saya akan bahas terkait dengan aplikasi Arkas Markas gitu ya untuk tahun 2023. Di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Tentu sebelum kita masuk ke Arkas tahun 2023, kita akan coba melihat terlebih dahulu, merefleksi beberapa catatan kita di tahun 2022, terutama terkait dengan penggunaan Arkasnya, sehingga kita bisa memperbaikinya tentu di tahun 2023, gitu ya. Yang pertama di sini ada beberapa hal yang memang perlu diingatkan kembali, mungkin tadi di materi sebelumnya juga sudah disampaikan juga gitu ya. Ada beberapa yang menjadi tantangan kita bersama, terutama dalam penggunaan aplikasi Arkas yang ternyata punya dampak yang sangat signifikan dari sisi penyaluran dan lain sebagainya. Catatan yang pertama tentu dari sisi pelaporan, Bapak tadi sudah disampaikan bahwa di tahun 2023 pun memang pelaporan ini menjadi poin utama gitu ya dari proses penyaluran, sama halnya dengan tahun 2022. Kita mengingat tahun 2022 kita punya 3 tanggal cut off terkait pelaporan yang ini bisa berdampak pada penyaluran tahapan berikutnya. Nah, tahun 2023 pun sama, sisi pelaporan ini menjadi poin penting. Sehingga Ibu Bapak harus pastikan bahwa tanggal-tanggal pelaporan yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan itu menjadi catatan penting sehingga bisa mengingatkan ke seluruh satuan pendidikan. Ditambah lagi untuk tahun 2023 ini kan sisi pelaporannya mungkin lebih diperketat. Kalau tahun lalu kita bisa melihat bahwa sekolah akan dianggap pelapor ketika sudah mengerjakan BKU begitu. Nah, di tahun 2023 itu lebih diperketat lagi dengan ada tambahan bahwa tidak hanya sekedar mencatatkan ke BKU, tetapi akan dianggap lapor itu ketika sekolah sudah merealisasikan 50% dari dana tahapan yang sudah diterima di sekolah. Jadi sehingga tidak bisa seperti tahun 2022 hanya cukup mencatatkan sebagian di BKU itu sudah dianggap lapor. Nah, tahun 2023 itu
itu harus 50% sudah terrealisasi, baru itu kemudian dianggap sudah lapor gitu. Dan ini juga harus disampaikan ke satuan pendidikan sehingga resiko tidak salur itu tidak terjadi lagi di tahun 2023 gitu. Kemudian tantangan berikutnya yaitu terkait dengan retur ya, terkait dengan kondisi gagal transfer gitu ya, ke pihak penerima karena ada ketidakcocokan data rekening. Ini juga sama, mohon untuk dikoreksi kembali agar tidak terjadi di tahun 2023. Kemudian tantangan yang ketiga ini terkait dengan izin operasional. Memang tim Arkas pun juga banyak sekali yang kemarin terutama sekolah swasta yang menanyakan kenapa sekolah kami tidak masuk di Kepmen tahun 2023. Itu ternyata hampir sebagian besar setelah diperiksa ternyata kaitannya dengan izin operasional. Sehingga ini menjadi catatan penting kita nanti di tahun 2023. Tidak hanya sekedar kemudian kita mencatatkan berapa banyak jumlah siswa kita di Dapodik, tetapi kita juga harus melakukan proses update terkait dengan izin operasional ini. Sehingga dampaknya jika kemudian ini tidak diupdate, maka akan merugikan sekolah tersebut karena tidak akan masuk ke dalam proses penyaluran begitu. Nah, ini 3 tantangan kita yang terkait mungkin secara globalnya gitu ya, terkait dengan penggunaan Arkasnya. Kemudian berikutnya ini adalah beberapa catatan Arkas kita di tahun 2022 ya, sehingga tidak kemudian terulang kembali tahun 2023. Yang pertama di tahun 2022 itu sangat banyak sekali sekolah yang melakukan proses registrasi ulang. Proses registrasi ulang sebetulnya ini dilarang ketika sekolah memang terutama sudah mencatatkan BKU ya, karena ini kaitannya dengan pelaporan. Ibu Bapak harus pahami bahwa proses registrasi ulang ini akan merubah tanggal pelaporan Ibu Bapak, sehingga tidak dibenarkan meskipun misalkan di sekolah tersebut misalkan ada pergantian kepala sekolah, ada pergantian bendahara ataupun operator, kemudian melakukan proses registrasi ulang di Arkas ya. Meskipun data yang di Arkas itu bisa diinput ulang, mulai dari kertas kerja atau RKAS-nya, kemudian PKU-nya, gitu ya. Namun Ibu Bapak harus mengingat bahwa meskipun bisa diinput ulang, tetapi tanggal pembuatannya itu maka akan mengikuti tanggal yang terbaru. Sebagai contoh, misalkan Ibu Bapak yang sudah menginput BKU dari Januari sampai Agustus, kemudian ternyata di bulan Agustus melakukan registrasi ulang dan disusun kembali, maka tanggal pelaporan yang awalnya sudah dianggap lapor, maka itu akan berubah. Begitu. Kenapa? Karena tanggal pembuatannya akan di-create lagi per bulan Agustus. Nah, ini harapannya di tahun 2023 tidak terjadi kembali. Jadi, registrasi ulang tidak dibenarkan gitu ya jika Ibu Bapak memang sudah menggunakan Arkas, terutama sudah sampai BKU begitu. Nah, kemudian catatan yang kedua ini untuk memastikan bahwa input penerimaan dana BOS setiap tahap ini sudah sesuai. Tahun 2022 itu mungkin satuan pendidikan belum semuanya mengetahui bahwa pada tahap 3 itu ada pemotongan gitu ya. Ada pemotongan silpa gitu ya. Sehingga harus diperhatikan di Arkas itu kan ada nilai default gitu ya. Jadi ada proses input penerimaan. Tahun 2022 itu kan 3 kali. Nah, tahun sekarang kan jadi dua kali input penerimaan. Nah, itu untuk mengingatnya ke sekolah supaya memastikan bahwa nominal yang dimasukkan ke Arkas itu harus sama dengan nominal yang diterima di rekening. Terutama dengan adanya sistem pemotongan setiap tahap gitu. Karena di Arkas itu kan kita mengacu pada pagu 1 tahun. Kemudian di Arkas itu akan dibagi sesuai dengan persentase dari setiap tahapannya. Misalkan tahap 1 2023 itu 50%. Nah, sekolah ketika menginputkan ke Arkas, pastikan bahwa yang diterima di rekening sekolah itu sama dengan yang diinput di Arkas. Gitu ya. Tahun 2022 banyak sekali pengalaman yang kemudian terjadi saldo yang tidak balance. Sebagai contoh, misalkan di tahap 2 itu harusnya dia menerima 40 juta misalkan. Itu ternyata karena ada sisa di tahun lalu misalkan 5 juta, maka dipotonglah
40 juta itu, sehingga sekolah hanya menerima 35 juta. Nah, di Arkasnya itu sekolah tidak memperhatikan di sana, sehingga sekolah masih menginput 40 juta. Nah, sehingga ketika di akhir tahun ini baru ketahuan kenapa ada saldo 5 juta gitu. Padahal uang di sekolah sudah habis. Nah, ini setelah di cross check ternyata salah input penerimaan. Nah, hal ini mungkin sebetulnya proses ini memang sebetulnya tidak terlalu banyak karena setahun kita hanya menginput tahun kemarin 3 kali. Tahun ini kita hanya 2 kali gitu. Namun karena prosesnya ini yang kadang-kadang sekolah itu mendadak, sehingga kemungkinan salah dalam proses penginputan itu pasti ada gitu. Nah, makanya untuk ibu bapak yang ada di dinas untuk mengingatkan hal ini gitu. Yang kadang-kadang lebih lucunya lagi gitu, salah inputnya 40 juta, dia menerima uang 30 juta, sekolah kemudian membelanjakannya sampai 40 juta. Nah, ini sehingga jadi hasilnya nanti malah jadi minus. Nah, hal-hal seperti ini mohon untuk diingatkan kembali di tahun 2023. Yang ketiga, ini hati-hati dalam melakukan proses penghapusan BKU. Nah, ini kaitannya dengan proses pelaporan. Hapus BKU diperbolehkan ketika memang waktunya masih memungkinkan. Jangan sampai melakukan proses hapus BKU di tanggal-tanggal krusial, misalkan tanggal 31 Juni gitu ya, atau tanggal-tanggal cut-off pelaporan. Jangan kemudian di-approve oleh dinas proses pengajuan hapus BKU. Kalau kemudian di-approve, maka nanti akan berdampak pada proses pelaporannya, karena sekolah di sini sedang melakukan proses menghapus catatan laporan belanjanya begitu. Nah, jadi hati-hati dalam proses pengajuan BKU, dilihat waktunya sesuai atau tidak gitu ya. Jadi jangan di momen-momen sedang kritis, orang lain sedang sibuk melakukan proses pelaporan, sekolah di-approve kemudian dalam proses penghapusan BKU-nya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, gunakan fitur Arkas secara bijak. Ada hal-hal yang sebetulnya kurang relevan di sini. Contoh sebagai contoh ini backupan database. Backupan database itu sebetulnya digunakan hanya untuk pindah laptop. Nah, tahun 2022 saya melihat dari beberapa data yang saya periksa, ternyata backupan database ini digunakan oleh sekolah untuk mundur pencatatan BKU. Nah, ini sehingga menjadi riskan gitu dari sisi proses pencatatan BKU-nya, begitu, sehingga data itu menjadi tumpang tindih. Ibu bapak harus memahami bahwa Arkas ini aplikasi yang semi online, jadi bisa digunakan dengan kondisi offline. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, gitu, backupan database tidak disarankan untuk mundur BKU, karena nanti data jadi tumpang tindih gitu. Data yang di lokal dengan data yang di atas itu. Termasuk juga gunakan pergeseran secara bijak, tidak digunakan kemudian pergeseran ini kan revisi gitu ya. Jadi tidak kemudian sedikit-sedikit revisi, sedikit-sedikit revisi. Jadi dinas harus bisa mengatur berapa banyak pergeseran yang diperbolehkan. Tidak harus terlalu banyak juga. Itu karena ini juga nanti akan berpengaruh pada proses pelaporan ke pemerintah daerah. Hapus BKU dan lain-lain ini mohon untuk digunakan secara bijak. Kemudian poin yang kelima, hati-hati tertukar harga satuan dengan volume belanja. Ini kejadian poin 5 ini sebetulnya di tahun 2021 sudah terjadi dan sudah beberapa kali diingatkan. Gitu, masih di tahun 2022 masih ada yang tertukar harga satuan dengan volume. Hal ini terjadi sebetulnya secara teori ini sangat sederhana sekali. Memang apakah mungkin harga satuan dengan volume tertukar? Karena di Arkas itu sudah jelas tertera gitu ya, ada label mana harga satuan, mana volume. Tetapi ketika sekolah mengerjakannya secara tergesa-gesa, kemungkinan ini terjadi bisa saja. Dan di tahun 2022 saya beberapa daerah itu saya mengecek masih ada yang terjadi. Sebagai contoh misalkan dalam proses pengisian honor itu masih ada di mana harga satuannya bernilai 1, tetapi di bagian volumenya bisa sampai menyentuh 2 juta. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang apa ya? Karena perkalian harga satuan dengan volume
ya, harga satuan dikali volume ataupun dibalik volume dikali dengan harga satuan, nilainya akan tetap sama sehingga tidak terlihat. Nah, ini nanti mohon dipastikan di tahun 2023 untuk tidak terjadi kembali. Poin yang keenam, kesalahan pemilihan kode rekening. Nah, ini juga PR kita bersama untuk mengingatkan ke sekolah untuk bisa memilih mana belanja mana gitu ya, yang misalkan masuk dalam kode rekening belanja modal, kemudian belanja operasi. Nah, itu harus kemudian kita ingatkan kembali, kalau perlu nanti dari dinas bisa mengekspor, ada di markas itu referensi kode rekening, di dalamnya itu jelas kode rekening mana saja yang masuk belanja modal dan masuk belanja operasi. Nah, untuk bisa diketahui oleh sekolah gitu ya. Sehingga kenapa ini menjadi penting? Karena kode rekening ini akan erat sekali kaitannya dengan pembayaran pajak, Pak. Gitu. Jadi kalau salah pilih kode rekening, maka akan berdampak pada pencatatan pajaknya. Sebagai contoh yang terjadi di tahun 2022. Misalkan sekolah ingin membeli peralatan untuk alat kebersihan. Gitu ya, di kegiatannya membeli alat kebersihan, kemudian kode rekeningnya sekolah salah memilih. Yang dipilih adalah alat pemeliharaan kebersihan, gitu. Sehingga ketika beli alat kebersihan, contohnya sapu di BKU-nya, itu keluar PPh 23. Jadi asumsinya kode rekening yang dipilih oleh sekolah tersebut adalah alat pemeliharaan. Jadi yang dipelihara itu adalah alat kebersihannya. Misalkan vakum cleanernya rusak, gitu ya, kemudian diperbaiki, maka itu masuknya ke alat pemeliharaan. Jadi si vakum cleaner dipelihara sehingga keluarlah PPh 23. Ya, atau istilahnya pajak untuk jasa ataupun sewa begitu. Nah, karena sekolah salah memilih kode rekening sehingga ketika membeli sapu itu malah keluar PPh 23. Nah, bagian ini adalah harus kita luruskan bahwa pemilihan kode rekening ini sangat penting sehingga nanti ibu bapak yang dari dinas untuk menyampaikan gitu ya ke satuan pendidikan. Nah, ataupun mengirimkan file ekspor Excel yang ada di markas, karena di sana bisa dilihat ya, di file Excelnya itu ada daftar rekeningnya beserta akan kena pajak apa saja, sehingga sekolah akan belajar dari sana. Begitu. Kemudian catatan yang terakhir yaitu lakukan sinkron secara berkala. Ini penting gitu ya, karena proses sinkron ini akan membuat sebuah backupan di database server kami. Sehingga kalau sekolah mengerjakan ARKAS tanpa pernah melakukan sinkron, maka proses backupan di pusat itu tidak akan ada. Jadi lakukan proses sinkron ini secara berkala, minimal 1 bulan sekali, sehingga ketika ada permasalahan di sekolah belum sempat membackup datanya, kami masih ada backupan yang ada di database server kami, sehingga nanti bisa kami berikan ke sekolah tersebut. Nah, ini kurang lebih 7 catatan kita di tahun 2022 untuk kemudian semoga tidak terjadi lagi di tahun 2023. Baik, kemudian berikutnya ini terkait dengan penyusunan RKS dan rapot pendidikan. Ya, Ibu Bapak, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2023 itu ada proses penyusunan RKS sesuai dengan rapot pendidikan. Hal ini memang ada dasar memang di tahun 2020 setelah dianalisa ternyata 70% dari penggunaan dana BOS itu masuk ke dalam non-kualitas pembelajaran. Hampir banyak pembahasan ketika kami keliling ke daerah, itu kurang lebih yang dibahas hampir sebagian besar adalah terkait dengan masalah honor gitu ya. Sehingga kalau kita analisa datanya, dan 70% itu masuknya ke non-kualitas pembelajaran. Nah, makanya di tahun ini kita akan coba integrasikan rapot pendidikan dengan aplikasi ARKAS-nya dalam penyusunan RKS-nya begitu. Nah, di dalam rapot pendidikan sendiri, saya yakin Ibu Bapak sudah mendapatkan materi ini ya, di mana nanti ada 3 proses di sini terkait dengan perencanaan berbasis data ya. Yang pertama proses identifikasi gitu ya. Nanti di rapot pendidikan itu akan ada yang akan muncul yang berwarna merah. Nah, nanti kita akan lakukan, Ibu Bapak lakukan proses identifikasi dulu apa yang menjadi penyebab kemudian rapot Ibu Bapak ada yang berwarna merah.
kemudian merefleksikannya, melihat capaian-capaian di tahun sebelumnya, apakah mungkin kurangnya pemerataan dan lain sebagainya terkait anggaran. Baru poin yang paling penting yaitu yang poin yang ketiga, yaitu terkait dengan proses benahi, yaitu menentukan bentuk konkret kira-kira perbaikannya apa. Warna merah ini supaya tidak menjadi merah lagi itu 1 tahun ke depan itu kita harus melakukan kegiatan apa. Nah, ini adalah 3 proses terkait dengan PPD. Sebetulnya dalam penyusunan RKAS, di sini apa sih itu RKAS? RKAS itu kan rencana kegiatan dan anggaran sekolah gitu ya, yang disusun ibu bapak, jadi menyusun perencanaan kegiatan sekolah untuk 1 tahun ke depan. Itu kalau kita perhatikan gitu ya, dari pengertian ini sebetulnya ada 2 poin di sini yang paling penting gitu ya dalam penyusunan RKAS, yaitu rencana kegiatan yang sifatnya rutin, satu lagi adalah rencana kegiatan yang sifatnya strategis. Nah, kalau kita tanyakan ke sekolah terkait dengan rencana kegiatan yang sifatnya rutin, biasanya sekolah itu mampu menjawab, karena yang rutin-rutin itu seperti misalkan kita belanja bayar listrik, kemudian bayar air, bayar internet, kemudian belanja ATK, kemudian belanja honorarium gitu ya. Di sana adalah merupakan rencana kegiatan yang sifatnya rutin, di mana dari setiap tahunnya akan terus dianggarkan. Tetapi kalau kita menanyakan ke sekolah, dari setiap tahunnya kita tanyakan apa rencana strategisnya, biasanya sekolah akan kebingungan. Karena hampir sebagian besar kegiatan yang dilakukan sekolah itu adalah kegiatan yang rutin. Jadi dari tahun kemarin ke tahun ini itu tidak ada perubahan yang begitu signifikan, karena hampir kebanyakan semuanya sesuatu yang rutin gitu. Nah, karena dari dasar inilah sih sebetulnya rapot pendidikan ini muncul. Ini bukan konsep yang baru sih sebetulnya. Ini adalah konsep yang lama yang memang seharusnya ya kita menerapkan proses ini dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita akan melakukan evaluasi diri ke sekolah, apa yang kurang di sekolah kita. Baru kemudian kita buatkan rencananya, rencana yang strategisnya. Nah, rapot pendidikan inilah untuk memenuhi kebutuhan rencana strategis yang ada di sekolah. Makanya nanti yang rapot berwarna merah di rapot pendidikan itulah menjadi rencana strategis kita di tahun ini. Kira-kira akan membuat kegiatan apa, sehingga nanti yang rencana strategis ini menjadi seperti mata tangga gitu. Jadi setiap tahunnya tidak akan selalu sama gitu ya. Jadi kita akan selesaikan di tahun ini. Kalau PR-nya terlalu banyak mungkin butuh 2 tahun mungkin saja gitu ya. Jadi karena kan yang warna merah di rapot pendidikan itu akan disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki sekolahnya. Kalau warna merahnya banyak sementara anggarannya sedikit, itu tidak bisa semuanya langsung kita selesaikan dalam 1 tahun. Kita bisa buat perencanaannya dalam 4 tahun, tentu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah tersebut yang berwarna merahnya. Sesuaikan dengan anggarannya. Yang pasti dari setiap tahun ada mata tangganya, gitu ya. Kita akan lebih prioritaskan yang mana dulu dari sekian banyak misalkan yang berwarna merah tersebut. Nah, kita gunakan skala prioritas tersebut sesuaikan dengan anggarannya. Nah, kita buat penyusunan secara untuk 4 tahun ke depannya yang kita sebut dengan RKJM-nya. Nah, nanti dari 4 tahun itu kita akan rincikan lagi nih, di tahun pertama ini kita akan targetkan apa nih, gitu kan? Barulah kemudian dibuatkan RKAS-nya. Nah, ini menjadi sangat penting buat sekolah dalam penyusun RKAS, sehingga nanti kedua konsepnya, yaitu rencana kegiatan rutinnya ada dan rencana kegiatan strategisnya ada. Dengan konsep ini bukan berarti kemudian kita mengutamakan rencana kegiatan yang strategis kemudian rencana yang rutinnya kita hilangkan, bukan, tetapi masih tetap kita gunakan secara berdampingan. Hanya lebih kita utamakan bahwa harus ada kegiatan yang bersifat strategis dari setiap penyusunan ARKAS tahunannya. Nah, ini salah satu contoh mungkin gambaran dari perencanaan berbasis data dari rapot pendidikan. Nanti di sana ada poin yang harus dibenahinya apa, ya. Di sebelah kiri ini ada pemanfaatan, misalkan yang berwarna merahnya itu pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Misalkan ini berwarna merah. Nah, apa yang harus dilakukan di ARKAS-nya? Ini salah satu contohnya saja. Kita bisa melakukan proses perencanaan kegiatan peningkatan kualitas guru kelas, misalkan.
atau juga peningkatan kompetensi kepala sekolah, misalkan, atau pembayaran langganan internet. Kenapa langganan internet ini masuk? Karena ini bisa meningkatkan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jadi inilah beberapa poin yang kemudian Ibu Bapak harus sertakan di perencanaan RKS Ibu Bapak di Arkas di tahun 2023. Disesuaikan dengan poin apa yang berwarna merah di rapot pendidikan Ibu Bapak, begitu ya, yang kemudian nanti bisa memperbaiki warna merah itu, gitu ya. Jadi secara sederhananya Ibu Bapak punya yang berwarna merah, sehingga gimana caranya yang berwarna merah itu tidak menjadi merah lagi di akhir tahun, gitu ya. Karena yang disebut rencana strategis itu ada target capaian di akhir tahun, gitu ya. Yaitu memperbaiki yang berwarna merah ini. Nah, sehingga untuk memperbaiki yang berwarna merah itu kira-kira kegiatan apa nih yang menunjang untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi konsepnya ke sana, Ibu ya. Jadi bukan berarti kita harus mematok satu kegiatan, tidak. Ibu Bapak nanti tinggal sesuaikan kira-kira apa yang bisa memperbaiki kekurangan yang ada di sekolah. Ini juga sama, contoh yang keduanya nanti mungkin Ibu Bapak bisa pelajari, nanti saya sharekan juga ya untuk slide-nya. Kemudian terkait dengan aplikasi Arkas Markasnya, ini sebetulnya secara skema itu sebetulnya prosesnya itu kan kita bermulai dari rencana, kemudian kita realisasikan, baru tahap ketiganya kita laporkan. Yang kita laporkan tidak hanya proses realisasi saja, Ibu Bapak, tetapi proses rencana juga. Karena di sana ada proses cross check apakah sesuai yang direncanakan dengan yang direalisasikan. Jadi di sini Ibu Bapak bisa lihat bahwa ada beberapa aplikasi yang sudah menunjang dalam proses perencanaan, realisasi hingga pelaporan. Ke depan ketika proses ini saling terintegrasi, gitu ya. Jadi banyak sekali nanti, terutama di tahun ini juga kami sudah mulai membicarakan proses integrasi lagi dengan SIPD. Semoga bisa rampung, kemudian juga nanti integrasi dengan SIPLA, sehingga nanti ke depan ini akan lebih mempermudah Ibu Bapak, terutama satuan pendidikan, dalam proses pengelolaan arkasnya, pengelolaan dana bosnya, karena ketika sistemnya sudah saling terintegrasi tentu tidak terjadi dua kali proses input, gitu ya. Terutama juga untuk dinas, ketika markasnya sudah terintegrasi dengan SIPD, artinya Ibu Bapak nanti dari sisi pelaporan ke pemerintah daerahnya sudah lebih mudah lagi, begitu. Berikutnya, nah ini di awal tahun 2023 ini, Ibu Bapak dari dinas, ini untuk yang bagian dinas pendidikan, ada beberapa catatan atau proses yang mungkin akan dilakukan oleh dinas ya. Yang paling penting sebetulnya yang paling atas ini terkait dengan isi referensi barang. Saya lihat di markas beberapa dinas itu referensi barangnya masih ada yang belum terupdate. Tentu terus diupdate kembali ya, isi referensi barang, karena ini menjadi poin utama, data utama yang nanti akan digunakan oleh sekolah. Jangan sampai ada sekolah yang mengeluh lagi ketika menggunakan Arkas, bingung Pak, kami mau beli barang ini tapi kok tidak ada di Arkas, begitu. Padahal referensi barang itu sudah kami sampaikan bahwa ini dikelola oleh Dinas Pendidikan, sehingga Dinas Pendidikan harusnya sudah lebih dulu mengisi referensi barang ini disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, sehingga sekolah nanti ketika menyusun RKS tidak kebingungan, gitu ya, ketika akan merencanakan akan belanja barang yang dibutuhkan oleh sekolah. Di referensi barang ini juga dinas nanti bisa mengatur terkait dengan penggunaan batas atas harga ya, atau SSH, sehingga tidak ada sekolah lagi yang kemudian ketika diaudit ada barang yang tidak sesuai dengan SSH sehingga jadi temuan. Nah, ini bisa diatur di bagian isi referensi barang yang dikelola oleh dinas, kemudian juga satuan dan lain sebagainya, ini sebetulnya bisa dikelola di bagian isi referensi barang ini. Kemudian mengisi silpa ya, nanti dinas juga akan mengisi silpa di tahun 2022 untuk dimasukkan silpanya di tahun 2023, sehingga nanti sekolah bisa mengisi penganggaran terkait dengan silpa yang tahun sebelumnya. Kemudian pengesahan kertas kerja ini mungkin sedang berjalan saat ini ya, karena beberapa sekolah mungkin sudah mengajukan terkait dengan pengesahan KK, karena
Kalau tidak disahkan, maka sekolah tidak akan bisa mencatatkan PKU. Ini juga catatan penting ya, Ibu Bapak ya. Tahun kemarin ada juga beberapa sekolah yang mengeluh, Pak, bagaimana kami mau catat PKU, pengesahan kami belum disahkan gitu kan oleh dinas, sehingga sekolah ke kesulitan untuk melakukan proses pelaporan. Karena apalagi dengan kondisi sekarang pelaporan itu dengan juknis yang sekarang itu kan harus 50% belanjanya sudah tercatat. Artinya proses pengesahan ini menjadi penting sehingga ketika kertas kerjanya sudah disahkan, sekolah sudah bisa langsung membuat pencatatan BKU-nya. Ya, Ibu Bapak, ini mohon untuk ditingkatkan kembali bagi mungkin yang tentu yang sekolahnya banyak, untuk segera di cross check dari sekarang mungkin terkait dengan pengesahan kertas kerja. Kemudian yang terkait dengan pelaporan juga Ibu Bapak nanti bisa pantau di aplikasi Markas, karena di juknis yang terbaru ini bahwa untuk proses pelaporan itu dari satu sumber ya, dari Markas saja nanti pemantauannya begitu ya. Jadi ini beberapa proses yang mungkin harus dilakukan oleh dinas. Berikutnya ini beberapa alur yang akan dilakukan oleh sekolah ya terkait dengan aplikasi Arkas dan Markasnya. Itu yang pertama, sekolah diingatkan kembali untuk menyusun kertas kerja dari sekarang. Jangan menunggu tanggal terakhir pelaporan gitu ya, karena kalau menunggu dengan waktu yang sempit, kemungkinan besar terjadi kesalahan input dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi sehingga nanti akan merugikan sekolah. Jadi sekolah nanti harus segera dari sekarang menyusun RKS ya, kertas kerjanya, kemudian nanti ada proses pengesahannya ya oleh dinas. Pengesahan ini juga untuk diperiksa oleh dinas, jadi ada PR tambahan, dinas harus mengetahui rapot merah sekolah tersebut apakah di RKS-nya atau di kertas kerjanya sekolah sudah mencantumkan gitu ya kegiatan untuk memperbaiki rapot pendidikannya. Ya, kalau misalkan masih ada yang belum, bisa ditolak dulu gitu ya, untuk diberikan catatan ke sekolah untuk kemudian dimasukkan gitu ya, perbaikan untuk rapot pendidikannya. Kalau sudah sesuai baru disetujui, maka jadi RKS. Nah, ini nanti akan masuk ke sekolah. RKS ini juga di tengah perjalanan itu sebetulnya sekolah bisa melakukan proses revisi ya, bisa menggunakan pergeseran ataupun perubahan. Semua aksesnya itu diserahkan ke dinas untuk mengatur berapa banyak sekolah boleh melakukan revisi ataupun pergeseran. Itu. Nah, dari sinilah sekolah bisa mencatatkan buku kas umumnya atau catatan belanja sekolahnya dicatat di buku kas umum, kemudian ini menjadi sumber pelaporan dana bosnya yang nanti akan dikirim ke markas dinas, dan dari situlah dinas bisa memantau seberapa banyak, sejauh mana sekolah sudah melaporkan pencatatan dana bosnya ya, sehingga dinas nanti bisa mengingatkan kalau kemudian sekolah tersebut masih belum memulai sisi pencatatan PKU. Nah, saya kira itu saja materi terkait Arkasnya dengan waktu yang begitu singkat saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas paparannya, Pak Yayan. Ini kami lihat banyak sekali Pak Yayan yang ingin menanyakan terkait Arkas Markas. Tapi mungkin sebelumnya Pak Yayan, saya mewakili peserta, ini ada pertanyaan yang lumayan banyak menanyakan terkait, ini sebelum masuk ke Bapak Ibu ya, terkait kan pada saat ini penyaluran 2 kali Pak Yayan ya, tetapi di aplikasi itu masih 3 kali apa penyalurannya di aplikasi Arkas dan Markasnya. Mungkin itu dulu Pak Yayan. Baik, betul Bu. Termasuk dengan penyusunan kertas kerja, itu juga ada beberapa yang menanyakan sebetulnya, terutama dari sisi report ya. Pak, kenapa reportnya masih ada yang 3 tahap, masih ada yang per triwulan? Kami dari sisi report memang tidak menghilangkan report yang tahun sebelumnya gitu ya, karena Arkas ini kan masih tetap bisa dibuka reportnya yang tahun 2022 ya Pak ya. Jadi mungkin fokusnya satu di bagian kertas kerja Ibu Bapak untuk menyampaikan ke Satuan Pendidikan bahwa berfokuslah dalam penyusunan rencana kegiatannya yang per bulan, karena di kertas kerjanya kan nyusunnya per bulan. Terkait dengan reportnya yang masih ada yang 3 tahap, ada yang per triwulan,
itu ada memang nanti akan ada update dari kami gitu ya, dan itu tidak akan memberikan dampak dalam penyusunan RKAS-nya begitu ya. Kenapa? Karena menyusun RKAS sudah memang per bulan. Kalau sudah per bulan itu kan kita akan lebih mudah nanti dari sisi pengolahan data, mau kita ubah per triwulan, mau kita ubah per tahap, 3 tahap, 2 tahap, ataupun per semester. Jadi ibu bapak jangan khawatir tentang kerja terkait dengan BKU di penerimaan. Memang betul, itu pun juga nanti akan ada update dari aplikasi Arkas-nya ya, di Arkas 3.4 saat ini, untuk kemudian nanti jadi 2 tahap, dan itu pun juga tidak menjadi sesuatu hal yang krusial kan. Tidak, memang kalau di sekolah mungkin bisa saja ada yang salah input gitu ya Pak, ada yang salah input, cuman sebelum sampai ada update yang terbaru itu sebetulnya sekolah masih tetap bisa, karena kan tahap 1 masih ada di Arkas, tahap 2 masih ada, harusnya tahap 3 ini nggak harus diinput gitu, karena kan tahap 2 pun sebetulnya belum salur gitu Pak, harusnya sih aman ya, sampai kemudian nanti kita keluarkan update yang terbaru yang nanti mungkin penerimaannya cukup ada 2 tahap begitu. Itu paling Pak. Ya, oke, baik. Tadi di chat banyak Pak yang terkait pertanyaan tersebut. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Bapak Ibu. Kita buka 2 sesi. Satu sesinya terdiri dari 2 penanya Bapak Ibu ya. Baik, kita buka dulu untuk sesi pertama. Pertanyaan pertama kami persilahkan Bapak dari Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Silakan di-unmute Pak dan disampaikan pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya Pak? Ya, sudah jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, izin mau bertanya beberapa hal. Yang pertama Pak, untuk aplikasi Arkas dan Markas ini mulai lahirnya tahun lalu sampai sekarang ini, sepengetahuan saya belum pernah kita mengadakan bimbingan teknisnya untuk penggunaan aplikasinya. Ini yang jadi kendala di lapangan, apalagi dipicu beberapa satuan pendidikan itu bendaharanya gonta-ganti gitu kan, setiap tahunnya berganti. Ini juga menjadi penghambat kami dari dinas harus mengajari daripada bendahara satuan pendidikan yang ibaratnya yang ditugaskan yang baru. Nah, kami sendiri keterbatasan juga Pak. Maklum aja belajarnya otodidak dari YouTube, karena dari kementerian kan nggak ada, baik pedoman dan sebagainya itu belum ada seperti itu. Jadi kami berharap nantinya untuk yang tahun 2023 ini adalah bintek ataupun pedoman yang khusus untuk penggunaan aplikasi Markas maupun Arkas. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, di dalam sering 2 tahun ini, apalagi tahun kemarin 2022, terjadinya perubahan itu seringnya di akhir tahun Pak. Ini menyulitkan bagi kami di dinas ya, penyesuaian di satuan pendidikan. Jadi kalau ada perubahan pembaharuan supaya tidak nanti menghapus BKU dan sebagainya, itu bisalah di pertengahan atau di awal, jangan sampai di akhir tahun Pak. Ini nanti laporannya jadi terlambat kami seperti itu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau memang ada perubahan tadi ya Pak, kalau memang ada perubahan di Arkas maupun Markas itu harusnya terjadi ibaratnya di awal atau di pertengahan tahun, jangan sampai di akhir. Itu mensusahkan. Yang ketiga Pak, karena Arkas dan Markas ini sifatnya apa ya, sistematis, terlalu berubah ya. Dan sekarang ini kan banyak penyesuaian dengan aplikasi-aplikasi Kemendagri yang lainnya ya. Nah, ini kita kadang-kala kebingungan Pak, terus terang aja di bawah ini di bawah ini kita kebingungan, karena harus ibaratnya kita berapa kali dengan pihak inspektorat, dengan pihak akuntansi itu kan selalu melakukan koordinasi untuk dalam rangka menyelaraskan, terkadang perubahan rekening dan sebagainya. Itu yang terjadi. Ini juga menjadi kendala baik kita di dinas maupun di satuan pendidikan. Itu Pak yang untuk saat ini yang dapat saya sampaikan dari kami dari Kalimantan Tengah ya, yang ada di Kalimantan.
Lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi dari dinas ya, sekarang kita ambil perwakilan dari sekolah. Silakan dari Kabupaten Mesuji, SMPN 3 Mesuji. Silakan di-unmute. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tadi kan kita bentuk penyusunan ARKAS berbasis data ya Pak ya dari rapat mutu. Nah, tadi dikatakan bahwa kemarin-kemarin kita menyusunnya itu adalah kegiatan yang rutin tapi tidak strategis. Kalau tidak saya salah dengar tadi Bapak mengatakan bahwa nanti kita menyusunnya itu harus ada kegiatan dari rapat mutu yang berwarna merah seperti itu. Nah, misalnya Pak, kalau misalnya kita sudah mengadakan kegiatan sosialisasi, misalnya tadi yang merah adalah tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Tapi ketika kita mendapatkan rapat mutu kembali masih merah. Nah, bagaimana solusinya seperti itu? Dan tadi untuk yang materi yang pertama, kalau saya boleh menyambungkan Bapak, ini kan ada kaitannya tentang kinerja sekolah berkemajuan terbaik ya tadi. Nah itu saya minta tolong dijelaskan kembali. Untuk yang 15% katanya yang memiliki nilai yang terbaik dari asesmen yang dilakukan oleh daerah seperti itu. Nah itu saya belum terlalu paham, dan tadi bagaimana Kemendikbud menunjuk satuan pendidikan tersebut seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada dua penanya. Pak Yayan, yang pertama dari Distrik Sukanara. Tadi mungkin yang pertama terkait saran Pak ya, ada BIMTEK aplikasi ARKAS. Dan yang kedua terkait perubahan seringnya itu di akhir tahun, mungkin sarannya seperti apa itu Pak ya, mungkin Pak ya kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini dari Kalteng ya, Mas. Yang pertama terkait dengan BIMTEK. Memang kita minim BIMTEK Pak, karena memang saya kira kalau ternyata kendalanya itu kemudian, ya saya juga memahami ketika turun ke lapangan itu yang namanya pergantian operator ataupun bendahara, terutama di swasta ya Pak, itu sangat besar sekali, bisa setahun itu bisa lebih dari sekali dua kali begitu ya. Nah ini juga menjadi kendala tersendiri ketika akan menggunakan ARKAS karena harus belajar lagi dari awal begitu ya. Memang ARKAS sendiri sebetulnya sudah kami desain itu harusnya untuk operator yang baru pun harusnya bisa menggunakan, yang tidak paham 8 standar pun harusnya bisa menggunakan, karena cukup memahami kegiatan apa yang akan dilakukan di sekolah itu harusnya sudah bisa input di aplikasi ARKAS gitu, karena modelnya sudah dibuat mudah. Namun memang di lapangan karena seringnya terjadinya pergantian seperti itu, memang harusnya ada BIMTEK Pak gitu ya. Tapi alangkah lebih baik sih sebetulnya saya malah lebih fokusnya kita membuat sebuah video tutorial kembali gitu ya di YouTube. Dulu kita sempat sampaikan bahwa ada YouTube yang memang resmi kita buat itu yang di Sobat ARKAS Pak, dengan video yang kita bisa simpan di situ gitu. Kita tidak akan ketergantungan ke proses BIMTEK Pak gitu ya. Jadi sekolah bisa belajar secara mandiri begitu. Mungkin usulnya bagus, kita mungkin nanti harus laksanakan BIMTEK ya, nanti bagian terkait lah yang mengadakan hal itu gitu ya. Tapi poin pentingnya mungkin kalau dari saya sih lebih memperbanyak video tutorial sehingga sekolah itu bisa belajar secara mandiri Pak, tidak terikat waktu gitu ya. Jadi mau kapan pun kondisinya mereka bisa belajar. Karena memang terkait dengan aplikasi ARKAS ini, terutama Dinas Pendidikan, PR-nya justru lebih besar Pak. Karena Dinas tidak hanya sekedar paham ARKAS, tapi harus paham ARKAS-nya gitu ya. Karena menjadi penyambung dari Kemendikbud itu PR Ibu Bapak gitu ya. Nah ini justru akan kita perkuat itu justru pemahaman terkait ARKAS-nya untuk Dinas gitu. Karena selama ini saya yakin hampir sebagian besar Dinas itu fokusnya hanya ke markasnya saja gitu Pak, bagian pengesahan gitu ya. Sementara
alur dari aplikasi Arkasnya itu yang kadang-kadang ketika ada pertanyaan dari sekolah dilempar lagi ke pusat gitu. Padahal itu harusnya sudah bisa dijawab oleh dinas. Jadi baik Pak, ini catatan kita bersama, artinya satu mungkin BIMTEK juga perlu, yang kedua nanti video tutorial yang lebih detail itu yang kemudian bisa kita simpan supaya bisa belajar mandiri juga itu perlu gitu ya Pak ya. Nanti kita akan coba bicarakan kedua poin tadi ya. Kemudian yang kedua perubahan Arkas. Perubahan Arkas ini kalau bisa jangan di akhir tahun. Ini sempat saya kemarin juga berdiskusi, sebetulnya bukan masalah perubahannya yang salah gitu ya. Update Arkas itu sebetulnya kenapa sih muncul versi yang lebih baru? Artinya di versi sebelumnya ada masalah gitu Pak. Gitu. Tidak mungkin Arkas kemudian kita update, keluarkan versi terbaru tanpa ada penyebab gitu ya. Kemudian kenapa harus di akhir tahun? Karena ternyata setelah kemarin kami teliti ketika prosesnya setelah perubahan itu ada beberapa bug Pak. Ada beberapa masalah yang memang mau tidak mau harus kami perbaiki dan harus kami keluarkan update versinya. Namun kenapa kemudian bisa menjadi ramai setelah kemudian saya melihat ternyata karena memang di akhir tahun sekolah itu paling sibuk karena hampir rata-rata mereka mengerjakannya di akhir tahun Pak. Jadi permasalahannya ini bukan masalah update versinya Pak, tetapi pola di sekolah yang kemudian baru mengerjakan beberapa laporannya di akhir tahun Pak. Gitu. Harusnya kita di akhir tahun itu Pak paling santai Pak. Kenapa? Satu, anggaran kita sudah tinggal sisa Pak, harusnya paling santai harusnya Pak. Gitu ya. Di akhir tahun itu harusnya paling santai. Yang kedua, kita melihat ternyata ada beberapa sekolah mengerjakannya 6 bulan sekali. Sehingga semuanya numpuk di akhir. Itu yang jadi kendala kita. Kalau terkait dengan update kenapa harus di akhir tahun, karena memang ada kesalahan di bagian sistem Pak yang harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, itu pun nanti akan berdampak ke pelaporan Pak. Gitu ya. Contoh begini Pak, di perubahan ada bug, ya, ada permasalahan di sistem, kami tidak perbaiki. Akhirnya nanti di akhir tahun ada angka minus, itu juga akan berpengaruh ke pelaporan kalau tidak kami update gitu Pak. Jadi pilihannya tetap proses update ini kami akan sesuaikan. Kami tidak akan memilih apakah harus awal tahun, harus di pertengahan atau di akhir. Kami akan sesuaikan dengan apakah ada bug atau tidak. Kalau ada bugnya di akhir ya kami harus perbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki yang rugi sekolah juga gitu Pak. Nanti pelaporannya jadi tidak balance gitu kan. Jadi masalah gitu ya. Bahkan yang harusnya 0 kok masih ada sisa itu tetap kami harus perbaiki. Jadi Ibu Bapak mohon untuk dipahami bahwa kami mengeluarkan update itu pasti ada bug gitu ya di versi sebelumnya yang harus kami perbaiki gitu Pak. Bukan karena kami menyengajakan dikeluarkan di akhir memang Pak, bukan. Itu karena memang ada bug di versi 3.3. Yang itu kalau saya analisa bugnya bisa berpengaruh ke pelaporan Pak. Makanya kami segera perbaiki. Memang tidak bisa sehari 2 hari yang akhirnya keluar di bulan-bulan akhir lah di bulan Oktober gitu ya, itu sudah keluar, memang jadi rame Pak. Sehingga jadi rame, kami juga memahami itu karena memang di situ situasi di mana semua sekolah sedang sibuk-sibuknya mengerjakan PKU gitu Pak. Itu ya Pak ya. Yang kedua, yang ketiganya menyelaraskan dengan yang tadi dengan kondisi yang di daerah ya Pak ya. Menurut saya ini kebutuhan dinas sih terkait dengan proses pelaporan ya Pak ya. Gitu ya, memang pelaporan itu kan kita pasti mengikuti dengan aturan yang ada Pak. Format-formatnya kami sudah sesuaikan. Memang kesulitan di kita ada di beberapa daerah ternyata ada format yang mungkin custom lah, kebutuhan dari tiap daerah yang bisa saja berbeda gitu ya. Ini yang memang masih kami belum temukan formulanya gitu Pak. Karena kita tidak berbicara hanya untuk satu daerah gitu Pak terkait format pelaporan ini, tetapi format pelaporan ini format yang memang bisa digunakan secara nasional. Sementara yang kami lihat kalau saya pelajari ada beberapa format yang kadang-kadang memang custom dari daerahnya sendiri yang memang belum bisa kita akomodir gitu Pak. Nanti kita carikan formula yang tepat lah Pak. Tapi untuk saat ini sih terkait beberapa format pelaporan yang atau kebutuhan daerah yang masih ada yang berbeda dan lain sebagainya, Bapak bisa koordinasikan dengan tim kami yang ada di pusat. Saya yakin ada grupnya juga di WhatsApp, Bapak bisa sampaikan di sana. Begitu Pak. Itu untuk yang dari Kalimantan, dari Kalteng ya? Dari Kalteng, Sukamara. Nah, kemudian ini
Pak, saya lanjut ke penanya kedua ya. Ya, dilanjut saja Pak. Ya. Ini dari penanya kedua, ini terkait dengan rapot pendidikan tadi. Pak, kami sudah buatkan kegiatannya di Arkas gitu ya, terkait yang berwarna merah. Ternyata akhir tahun masih merah lagi, Bu. Nah, itu kan artinya kan itu Bu ada 3 proses gitu ya. Kita satu identifikasi lagi gitu. Diidentifikasi lagi, Bu. Apa sih gitu ya penyebabnya? Karena jangan-jangan kegiatan yang kita lakukan di tahun itu belum bisa memperbaiki yang warna merahnya begitu. Artinya salah sasaran gitu ya, atau kurang tepat lah gitu. Jadi ya tetap kita kalau masih belum hilang ya kita terus buatkan lagi kegiatan yang lebih bagus lagi. Tentu nanti ada kaitannya tentu dengan tim audit, tentu nanti akan di cross check apakah kegiatannya sesuai atau tidaknya begitu. Yang pasti rapot pendidikan itu menjadi acuan untuk diperbaiki begitu. Kemudian ini mungkin pertanyaannya cocok dengan bagian yang kaitannya dengan kebijakan, Bu, ini gitu ya. Kalau tim Arkas ini kami hanya menerima ini sekolah ini nih dapat pos kinerja begitu, Bu. Kami tidak berada di posisi yang menentukan sekolah mana begitu, Bu, yang layak mendapatkan pos kinerja begitu, Bu. Jadi mungkin nanti ke bagian kebijakan gitu, Bu, untuk menanyakan bagaimana caranya penilaiannya untuk bisa mendapatkan bos kinerja tersebut ya, Bu ya. Terutama mungkin poin yang keberapa tuh ya, yang bos kinerja berkemajuan baik itu mungkin ya, Bu ya. Atau secara keseluruhan mungkin nanti ada bagiannya atau ada mungkin yang bisa mewakili di sini, Mas Arwin. Ya, oke. Oke, iya. Mungkin sedikit informasi dari pertanyaan terkait SMP 3 Mas Wiji. Jadi untuk bos kemajuan terbaik ya Ibu ya. Untuk bos kemajuan terbaik itu per tahun ini baru dikeluarkan, memang seperti itu. Jadi untuk teknisnya 15% sekolah yang memiliki rapor pendidikan terbaik di sekolah tersebut nanti di ranking Ibu oleh Dinas Pendidikan. Nah, nanti sekolah-sekolah yang 15% teratas itu nanti oleh dinas diajukan ke kementerian. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Nah, nanti itu ada di teman-teman kita di timnya Sekjen untuk kebijakan penentuan terkait sekolah mana yang dapat bos kinerja, dan tentu saja dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan sebelumnya dan jelas urutannya. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, oke, baik. Oke, baik Pak Yayan, mungkin sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan kedua, saya ingin ambil satu pertanyaan dari kolom chat dulu, Pak Yayan. Boleh. Ini sudah ada dari Sumatera Barat, Kota Payakumbuh, SMPN 3 Payakumbuh atas nama Tri Susanti. Di sini, apakah di aplikasi Arkas bisa ditambahkan menu edit pada entry BKU sehingga sewaktu ada kesalahan pada bulan sebelumnya tidak perlu harus menghapus BKU bulan sesudahnya? Terima kasih, seperti itu Pak. Baik, ini fitur yang sebetulnya sangat dibutuhkan hampir keseluruhan sekolah sih sebetulnya. Meskipun sebetulnya ini dampaknya akan sangat sangat bisa dibilang dari sisi data berbahaya juga gitu, Bu. Ini kan kita gini, Bu, sistem di Arkas itu kan kita sengaja buat sistemnya buka tutup BKU per bulan gitu ya, harusnya minim koreksi gitu ya. Kalau kemudian kita bukakan edit, sekolah bisa mengedit belanja gitu ya, terutama di bulan-bulan sebelumnya begitu ya. Ini akan riskan sekali sebetulnya. Satu, ibu bapak kan harus melaporkan juga apa yang dicatatkan sekolah. Kalau datanya berubah-ubah terus itu agak sulit, Bu, menjadi sebuah data yang bisa dikatakan valid gitu ya. Ibu melaporkan hari ini belanjanya misalkan sudah 30 juta, tiba-tiba sekolah tidak ketahuan mengedit lagi gitu ya. Sehingga loh kok sekarang berubah lagi jadi 20 juta. Nah, ini menjadi riskan, data yang terus bergerak tanpa ada dasar gitu, sehingga proses edit ini tidak dimungkinkan untuk kemudian dibuatkan. Alasan yang kedua terkait dengan saldonya, Bu. Kalau misalkan ibu sudah membuat BKU sampai Agustus, tiba-tiba sekolah bisa mengedit belanja
tanpa menghapus BKU gitu ya, atau mengedit di bulan Maret, itu kaitannya dengan saldo setiap tutup saldo akhir bulan, Bu. Itu kan kalau ada yang diubah nilainya, itu kan harus berubah semua tuh saldo akhir bulannya, gitu ya. Sehingga ini kami menghindari proses edit itu. Kami khawatir ketika diedit di bulan sebelumnya, sekolah tidak meng-cross check itu di bagian saldo akhir bulan dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor, Bu, untuk kemudian kami tidak memberikan proses edit di sana. Bukan berarti tidak bisa diubah. Memang konsep mengubahnya itu memang bisa dibilang kalau ada salah. Jadi begini, saya sudah catat BKU sampai Agustus, ternyata ada salah di bulan Maret, maka sekolah itu harus mengajukan hapus BKU. Dihapus dulu semua, baru kemudian maju lagi gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk meng-cross-check gitu ya. Meng-cross-check data belanja, nanti setelah dicatatkan itu di cross-check ulang lah, intinya untuk ada proses cross-check ulangnya gitu. Kalau cuma sekedar edit kemudian kita tidak memastikan, saya khawatir sekolah hanya melakukan edit tanpa meng-cross-check saldo di setiap akhir bulannya, karena kan saldo itu kan nanti akan bersambung gitu ya. Nanti akhir bulan Maret menjadi saldo awal bulan April gitu ya. Dan itu harus terus bersambung. Jadi dalam sistem akuntansi pun juga memang demikian gitu ya. Tidak diperbolehkan sebetulnya kita mengedit belanja itu di tengah-tengah gitu. Itu tidak diperkenankan. Itu jadi untuk usulan ini sih, ini sebenarnya usul udah lama, dari setiap tahun pun ada yang usulkan ini, tetapi kami melihat berbagai risiko yang nantinya justru akan membuat data menjadi tidak bagus gitu ya. Maka ini tidak, sampai hari ini pun juga belum di approve untuk proses editing gitu. Jadi untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah mengajukan hapus BKU. Karena catatannya juga Ibu Bapak harusnya apa yang sudah kita catat gitu ya. Kalau kita memang rajin mencatatnya, harusnya peluang untuk terjadi kesalahan itu kecil gitu ya. Namun karena memang kita kerjaan itu tertumpuk banyak, sehingga peluang salah itu ada gitu ya. Jadi untuk yang masalah edit itu, kalau untuk diusulkan boleh, nanti saya usulkan kembali gitu ya. Tapi kalau melihat di tahun-tahun sebelumnya ini sudah diusulkan dan itu memang menjadi tetap tidak disetujui karena menjadi riskan gitu dari sisi pengolahan datanya begitu. Itu paling Pak Air. Oke, baik. Semoga terwakili pertanyaannya dari Bu Tri Susanti, SMP 3 Payakumbuh. Oke, mungkin kita buka sesi lagi Pak Iwan, terakhir ya, sesi terakhir. Kita coba dari satu dinas dan dari satu sekolah. Saya persilahkan dari Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaili, Pak, selaku Perbos Bina SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan. Pertanyaan saya yang pertama mengenai proses pembelanjaan siplah, Pak. Iya. Di Permendagri tahun 2024 tahun 2020 pasal 11 berbunyi bahwa bendahara itu berkewajiban memungut dan menyetorkan pajak. Sedangkan belanja melalui siplah itu pajaknya disetorkan oleh penyedia gitu, Pak. Apakah itu tidak bertentangan dengan Permendagri-nya, Pak? Gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Begitu. Itu saja Pak. Ya, terus yang kedua Pak, mengenai kebijakan pengenaan pajak bagi sekolah swasta, Pak. Ya, bagi sekolah swasta. Kebijakan pengenaan pajak bagi sekolah swasta. Karena di sekolah kami untuk pihak swasta itu tidak dibebankan pemungut pajak. Menurut informasi dari KP2KP, karena sekolah swasta bukan statusnya sebagai pemungut dan penyetor pajak. Ya Pak, terima kasih. Saja pertanyaannya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Dari Disdik Kabupaten Bangka Selatan. Mungkin kita buka satu lagi Pak ya.
untuk dari perwakilan sekolah. Kita tampung dulu yang tadi. Kita beralih ke SMPN 7 Purwakarta. Ya, Ibu. Silakan diambil, Bu. Sudah, Pak. Terima kasih. Sudah terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kami kesulitan gini, Pak. Ketika ada GTT yang mutasi dari sekolah lain. GTT itu sudah memiliki NUPTK. Sesuai dengan syarat yang diajukan dalam Juknispos. Sudah juga dimutasikan ke Dapodik sekolah kami. Tapi ketika kami mau menginput di Arkas, itu nama guru tersebut belum muncul. Nah, bagaimana sedangkan guru itu harus diberi honor? Yang kedua, di PBD, Pak, apakah seluruh rekomendasi prioritas harus dibuatkan kegiatannya di Arkas? Katanya PBD ini kan berbasis raport mutu pendidikan. Sementara hasil dari rekomendasi yang prioritas itu rata-rata seluruh sekolah sama, Pak. Ada 10 poin. Iya, berarti ini sebenarnya diambil dari raport siapa? Kalau sama. Seharusnya kan raport saya berbeda dengan sekolah lain. Tapi ini sama, Pak. Sampai detail kegiatannya juga sama gitu. Nah, apakah ini sebenarnya diambil dari raport mutu ataukah memang inginnya ada kegiatan ini? Nah, apakah itu semuanya harus dibuatkan ke dalam Arkas gitu? Kalau ini dibuatkan, Pak, dan ini Arkas sekolah kami itu sudah disahkan. Dan ini menyita, Pak, pembiayaannya habis ke sana, Pak. Banyak banget pembiayaannya. Dari mulai A sampai Z. Sehingga untuk pemeliharaan itu sangat sedikit sekali pada sekolah kami ya. Banyak sekali yang harus diperbaiki. Kemudian yang satu lagi, mengapa sosialisasi hari ini baru dilaksanakan hari ini? Memang dari dinas sudah, tapi kenapa untuk tingkat nasional baru hari ini, Pak? Sungguh telat gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Yayan, yang pertama dari distrik terkait pajak tadi, Pak ya. Di aplikasi Siplah itu sudah di cover pajaknya, tetapi ternyata benarnya masih diarahkan untuk menyetor dan memungut pajak. Kemudian untuk SMP tadi terkait guru yang sudah ber-NUPTK tetapi masih belum muncul di aplikasi. Ya, mungkin kita jawab dulu yang pertama dulu, Pak ya, terkait di distrik Bangka Selatan. Baik, Bapak yang terkait pajak ini saya melihat ya, belanja di Siplah itu pajaknya tadi sudah disebutkan ya, Pak ya, dasar ininya gitu ya. Kenapa disetor oleh penyedia? Jadi begini, Pak, pajak itu ada yang diperbolehkan menyetor oleh penyedia. Contohnya yang terutama PPh 222 juga ya, Pak ya, itu memang harus penyedia yang memang menyetorkannya. Dan juga PPN, jadi nggak ada masalah, Pak. Kalau PPh 23 itu memang tetap oleh sekolah gitu, Pak. Jadi tidak semua pajak itu langsung oleh penyedia, Pak, itu disesuaikan ya. Jadi yang PPN itu baru oleh penyedia. Itu pun juga sebetulnya kan tidak oleh penyedia itu kan nanti yang memiliki yang perusahaannya yang PKP juga begitu, Pak. Jadi yang ada di Siplah itu sudah diatur. Jadi tidak semua pajak oleh penyedia gitu, Pak. Jadi kalau yang kaitannya dengan PPh 23 itu tetap oleh sekolah. Yang saya tahu di Siplah itu yang oleh penyedia itu PPh 22, Pak. Yang memang kewenangannya ada di penyedia begitu, Pak. Bukan berarti kemudian itu oleh sekolah. Justru kalau oleh sekolah itu menyalahi aturan karena memang itu harus dilakukannya oleh penyedia gitu, Pak. Dan juga PPN ini sebetulnya dilakukan oleh penyedia karena memang justru untuk memudahkan sekolah sih sebetulnya. Itu kalau belanjanya tidak di Siplah itu kan oleh pihak sekolah, Pak, melalui NPWP dinas begitu kan. Nah, ini justru yang belanja ke Siplah itu justru dibantukan gitu oleh tim penyedia sehingga nanti sekolah mencatatkan di Arkasnya tetap, Pak. Bukan berarti kemudian PPN-nya dibayarkan oleh penyedia, PPN-nya tidak dicatatkan di Arkas, tetap dicatatkan sebagai bentuk pelaporannya, begitu, Pak.
Itu mungkin yang untuk yang kesatunya. Yang keduanya terkait dengan sekolah swasta gitu ya. Ini maksudnya apakah sekolah swasta harus bayar pajak atau tidak, begitu Pak, atau gimana Pak pertanyaannya Pak? Baik, silakan Pak, sudah saya unmute lagi. Pak, bisa dipertegas ini yang kedua ini kan terkait dengan yang sekolah swasta gitu Pak. Ya, gini Pak, jadi terkait masalah pajak swasta, jadi selama ini kita di Kabupaten Bangka Selatan gitu, dari tahun-tahun sebelumnya itu sekolah tidak dibebankan oleh biaya pajak atas pembelian sesuatu gitu Pak, baik mengenai pajak daerah juga. Jadi selama ini kesannya sekolah itu tidak bayar pajak gitu Pak, itu sekolah swasta gitu. Dan pelaporannya juga sampai saat ini kami dengan pihak swasta itu tidak ada yang namanya kami minta rekap pajaknya gitu Pak. Mohon Pak arahannya gimana? Baik. Ini memang pajak ini mungkin ada catatan juga bahwa ada juga yang kota yang bebas pajak, itu bukan berarti bebas semuanya Pak. Contoh misal kota Batam itu hanya PPN gitu ya. Kemudian pajak itu kan juga ada SSPD gitu kan, itu pajak pungut daerah yang terkait makan minum, itu pun juga ada yang memang masih ada juga yang tidak menggunakan sistem itu gitu Pak, bisa saja gitu ya. Nah yang Bapak maksud pajak daerah ini pajak yang mana nih? Yang saya tahu swasta pun juga kalau belanja ya mesti bayar pajak Pak, kalau misalkan terkait dengan pajak PPN dan PPh 23-nya begitu Pak, itu akan dikenakan gitu Pak. Ya, ini pajak daerahnya seperti yang kegiatan makan minum gitu Pak. Nah, itu yang terkait makan minum itu Pak, itu kembali lagi Pak ke kebijakan di daerahnya Pak, karena itu kan pungut daerah Pak. Ada juga contoh yang di Jawa Barat itu ada yang memang sudah tidak digunakan lagi Pak SSPD-nya. Jadi Bapak mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerahnya Pak, SPD terkait makan minum masih diterapkan atau tidak, itu nggak masalah Pak. Kan ada checklist yang bisa dihilangkan Pak di situ Pak. Oh iya. Tapi untuk pajak yang lain seperti PPN untuk pembelian barang itu masih dikenakan pajak ya Pak ya? Masih Pak, masih. Swasta pun masih terkait PPN masih. Kecuali yang pajak makan minum Pak, itu di markas dinasnya itu ada settingan Pak, khusus untuk rekening makan minum itu Bapak bisa ubah. Kalau memang SSPD-nya tidak ada, Bapak checklistnya bisa dihilangkan di markas dinasnya. Gitu. Nanti Bapak cross check di menu referensi rekening, Bapak cari rekening kegiatannya yang makan minum gitu ya, karena kan SSPD melekatnya ke makan minum, itu nanti akan muncul tombol edit Pak di atasnya, jadi pajaknya Bapak bisa atur terkait makan minum. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian untuk penanya yang kedua nih, dari tadi Purwakarta, tidak salah ya. Guru belum muncul, betul Bu. Ini nanti saya cross check kembali. Ini memang terakhir saya sampaikan ke tim proses untuk yang narik data dari Dapodiknya Bu. Saya nanti follow up kembali ya untuk dipastikan bahwa data guru yang terbaru di Dapodik untuk bisa muncul di Arkas. Jadi untuk terkait guru yang belum muncul nanti mohon ditunggu saja, ini biar saya follow up lagi untuk bisa ditarik kembali data terbaru yang dari Dapodiknya begitu ya. Kemudian yang kedua, PBD harus dibuatkan di Arkas gitu ya. Sementara Ibu tadi melihat semua sekolah gitu, hasil raport pendidikan sama semua gitu ya, saya belum tahu ya yang disebut sama semua itu ada berapa sekolah gitu ya, yang memang sudah di cross check. Yang pasti memang itu kewenangan di bagian raport pendidikan itu memang tidak ada di tim Arkas ya Bu ya, nanti mungkin bisa di cross check kembali gitu ya. Ya, yang jadi catatan kita, apa yang berwarna merah di PBD itu tidak harus semua masuk gitu ya. Artinya di sini bukan berarti tidak dimasukkan. Harus dimasukkan tetapi tidak harus semua, disesuaikan dengan anggaran yang ada di sekolah, Bu. Betul. Kalau kemudian anggaran sekolahnya misalnya dapatnya kecil, sementara berwarna merahnya banyak, Ibu masukkan semua ya habis. Untuk belanja rutinnya malah jadi tidak ada. Bukan demikian, Bu. Ya, tetapi disesuaikan belanja rutinnya itu belanja ATK, pemeliharaan yang memang jika diperlukan itu
itu tetap harus tetap boleh gitu dimasukkan ke RKS-nya, tetapi untuk kemudian wajib dimasukkan juga untuk perbaikan yang berwarna merahnya. Kalau ada 10 anggarannya hanya cukup untuk memperbaiki 1 atau 2 berwarna merah, ya anggarkan saja, Bu. Bukan berarti 10-nya itu harus masuk sehingga anggaran untuk kegiatan rutinnya tidak ada anggarannya, tidak demikian, Bu. Jadi disesuaikan. Yang paling penting Ibu punya tahapan, ya. Kalau yang berwarna merahnya ada 10, Ibu bisa selesaikan berapa lamanya Ibu yang menentukan dengan melihat anggarannya, yang menentukan apakah cukup dengan 2 tahun gitu karena anggarannya kurang, atau 3 tahun karena memang terlalu kecil anggarannya. Ya, silahkan Ibu dibuatkan, karena kan tadi sudah disampaikan perencanaannya itu mulai dari 4 tahun, nanti dirincikan juga yang per tahunnya begitu, Bu. Nah, itu jadi PR kita untuk memperbaiki satu persatu gitu ya. Kalau cukupnya untuk 2, memperbaiki yang 2, ya 2 dulu gitu, Bu. Jangan sampai kegiatan yang lainnya gitu ya, karena ada kegiatan strategi sehingga ATK nggak bisa beli, listrik nggak bisa bayar. Bukan demikian, Bu. Tetap bayar listriknya tetap dianggarkan, kemudian yang beli ATK-nya tetap gitu. Ibu sesuaikan dengan anggaran yang Ibu miliki gitu ya. Kemudian ini mengapa sosialisasi baru hari ini? Mungkin ini ke tim Pak Erwin nih, silahkan. Ya, oke. Baik Ibu, dari ini masukannya, terima kasih Ibu, ini jadi bisa masukan untuk kegiatan nanti di tahun berikutnya. Cuma memang untuk untuk kenapa dilakukan bulan ini, karena kami di pusat itu mengembangkan di daerah bulan-bulan ini masih dalam tahap pembuatan perencanaan ya Bapak Ibu ya, di Arkas-Markas. Jadi pada bulan ini Bapak Ibu masih melakukan perencanaan, dan ini di bulan ini kita lakukan supaya bisa membantu mensosialisasikan dan menampingi Bapak Ibu juga nanti secara satu persatu di dalam breakout room. Tetapi masukan dari Ibu kalau memang telat nanti akan kita masukkan ke dalam perencanaan kita di tahun depannya, bisa menjadi masukan juga Ibu untuk kami Ibu ya. Terima kasih banyak masukannya. Dan mungkin sekaligus menutup Pak Yayan, kita sudah pas di 12.30 lebih 4 menit. Pertanyaan masih banyak Bapak Ibu, kami yakin nanti bisa ditanyakan kepada kami melalui chat, nanti akan kami kirim hasil jawabannya di link materi. Mungkin ada statement terakhir Pak Yayan sebelum kita tutup untuk sesi materi ini. Baik Ibu Bapak, terkait pengelolaan dana BOS ini mungkin kita tahulah seperti apalah kondisi di lapangan. Yang paling penting adalah komitmen kita bersama, komitmen Ibu Bapak dengan sekolah, komitmen Ibu Bapak yang dari dinas dengan kami. Yuk kita sama-sama memperbaiki pengelolaan dana BOS ini sehingga kita terutama di akhir tahun kita bisa melaporkannya dengan lebih baik begitu. Itu saja Pak dari. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Yayan telah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kepada kami semua. Terima kasih sekali lagi. Kita lanjut Bapak Ibu terkait Zoom hari ini. Jadi untuk sesi materi sudah selesai Bapak Ibu. Tadi pertama terkait BOS, terkait kebijakan BOS, dan tadi yang kedua terkait Arkas dan Markas.